Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Maharani dengan NPM 2101201001017. Prodi Manajemen kelas B. Saya akan menerangkan tentang penerapan ekonomi pada mata kuliah Matematika Bisnis. Yang pertama yaitu himpunan. Himpunan adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Seperti kumpulan siswa dengan berat badan di atas 50 kilo. Di sini sudah jelas tertera yaitu 50 kilo. Contoh, A adalah himpunan dari 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah elemen atau dilambangkan seperti huruf E yang bisa disebut dengan epsilon. Selanjutnya yaitu irisan seperti huruf N. A himpunan dari 4, 5, 6 dan B himpunan dari 2, 3, 4, 5. A irisan B sama dengan himpunan 4 dan 5. 4 dan 5 di sini berasal dari himpunan A dan B yang sama yaitu hanya 4 dan 5. A irisan B sama dengan himpunan dari bilangan X sedemikian rupa X elemen dari A dan X elemen dari B. Dengan diagram Venn seperti berikut, irisan ditaruh di tengah dan diarsir atau dikasih warna yang berbeda. Penerapan ekonomi yang satu. Suatu perusahaan memiliki 500 pegawai dan diketahui bahwa 35% dari total pegawai memiliki keahlian untuk packing kemasan plastik dan dus. Jika diketahui 50 pegawai bisa packing kemasan plastik dan 40 pegawai bisa packing dus, maka hitunglah jumlah pegawai yang memiliki kedua keahlian tersebut dan gambarkan diagram Venn-nya. Jawaban A besar, B besar, A kecil, B kecil. N, A gabungan B sama dengan 0,35 dikali 500 sama dengan 175. 0,35 berasal dari 35%. N, A gabungan B sama dengan N, buka kurung A, tutup kurung. N ditambah N, buka kurung. B, tutup kurung, ditambah N, buka kurung. A, irisan B, tutup kurung. A, irisan B sama dengan N, buka kurung, A gabungan B tutup kurung, dikurangi N, buka kurung, A tutup kurung, dikurangi N, buka kurung, B tutup kurung. Sama dengan 175 dikurangi 50, dikurangi 40. Sama dengan 85. Dapat digambarkan diagram Venn-nya seperti berikut. A, himpunan A 50. B, himpunan B 40. A, irisan B sama dengan 85. Yang kedua yaitu deret. Deret ukur. Sn sama dengan A dikali B pangkat N min 1. Sn sama dengan Sn plus 1 per Sn. Jn sama dengan A, buka kurung P pangkat N min 1 tutup kurung, dibagi P min 1. Jika pengganda lebih dari 1. Jika pengganda kurang dari 1, yaitu pakai rumus Jn sama dengan A buka kurung 1 min P pangkat N tutup kurung dibagi 1 min P. Jn adalah jumlah suku pertama, A adalah suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Penerapan ekonomi yang kedua, keuntungan pada suatu perusahaan menunjukkan peningkatan sebesar 5% per tahun. Asumsi keadaan pasar ini saat ini kontinu. Berapa keuntungan pada perusahaan pada tahun keempat jika diketahui keuntungan tahun pertama adalah 35.000? Tentukan total keuntungan pada 4 tahun pertama. Diketahui A, yaitu yang tahun pertama 35.000. N, kita mencari tahun keempat, yaitu N sama dengan 4. S1 sudah diketahui, yaitu 35.000. Selanjutnya kita mencari S2, sama dengan 35.000 ditambah buka kurung 5% dikali 35.000. 5% dari 5% per tahun yang soal. Sama dengan 35.000 ditambah 1.750 sama dengan 36.750. P sama dengan Sn plus 1 per Sn sama dengan S2 per S1. 36 sama dengan 36.750 dibagi 35.000 sama dengan 1,05. Sn sama dengan A dikali P pangkat N min 1. S4 sama dengan
A dikali P pangkat 4 min 1 sama dengan A dikali P pangkat 3 sama dengan 35.000 dikali 1,05 pangkat 3 sama dengan 35.000 dikali 1,157 sama dengan 40.495. Cn sama dengan A buka kurung P pangkat N min 1 tutup kurung per P min 1. J4 sama dengan 35.000 buka kurung 1,05 pangkat 4 min 1 tutup kurung per 1,05 min 1 sama dengan 35.000 buka kurung 1,215 min 1 kurung tutup kurung per 0,05 sama dengan 188.125. Selanjutnya yaitu adalah fungsi linier. Keseimbangan pasar equilibrium. Dengan rumus QD sama dengan QS. QD adalah kuantitas permintaan dan QS adalah kuantitas penawaran. QD dari atas ke bawah. Karena jika harga naik, maka permintaan atau kuantitas akan semakin turun. Dan jika kuantitas penawaran ini adalah dari bawah ke atas, karena jika harga turun, maka permintaan akan semakin naik. Dan titik temu dari QS dan QD adalah E atau equilibrium. Penerapan ekonomi yang ketiga yaitu fungsi permintaan dari suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 40 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 ditambah 2P. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar? Dan gambarlah grafik equilibrium. Jawaban, diketahui QD sama dengan 40 min P dan QS sama dengan min 20 plus 2P. QD sama dengan QS. 40 min P sama dengan min 20 ditambah 2P. Min P min 2P sama dengan min 20 min 30. Min 3P sama dengan min 60. P sama dengan 10 karena 60 dibagi 3. Q lalu disubstitusikan yaitu menjadi Q sama dengan 40 min P. Sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Jadi equilibrium terjadi pada harga 20, PE sama dengan 20 dan kuantitas 20, QE sama dengan 20. Kurva permintaan jika P sama dengan 0. QD sama dengan 40 min P. QD sama dengan 40 min 0. Sama dengan 40. Dan kurva penawaran jika Q sama dengan 0, QS sama dengan min 20 plus 2P. QS-nya 0, jadi 0 sama dengan min 20 plus 2P. Min 2P dipindah 2P dipindah ke depan menjadi min 2P sama dengan min 20. P sama dengan 10. Grafiknya seperti berikut. P 20, Q 20 bertemu 20 dengan 20. Dan titik QS, titik QD bertemu di tengah-tengah yaitu equilibrium. Equilibrium terjadi pada keseimbangan 20. Yang keempat yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen atau CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Dengan grafik seperti berikut. CS di sini adalah surplus konsumen, berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real. Pmax adalah harga maksimum, PR adalah harga real, QR adalah kuantitas real. Grafiknya dari atas ke bawah. Contoh penerapan, fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 150 min 6Q. A. Hitunglah besarnya surplus konsumen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar adalah IDR 30 per unit. B. Jika harga pasar turun dari IDR 30 menjadi IDR 18 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Jawaban yang A, titik potong sumbu Q. Jika P sama dengan 0. 0 sama dengan 150 min 6Q. 6Q dipindah ke depan menjadi Q sama dengan 150. Q sama dengan 25.
Titik potong sumbu P yaitu jika Q sama dengan 0, P sama dengan 150 dikurangi 6, buka kurung, 0 tutup kurung. Jadi 6 dikali kosong, jadi kosong. Sama dengan 150. Dan dicari IDR 30. P sama dengan 30. 30 sama dengan 150 min 6Q. Q sama dengan 150 min 30 per 6 sama dengan 20. Surplus konsumennya CS sama dengan 20 buka kurung 150 min 30 tutup kurung per 2 yaitu sama dengan 1200. Untuk jawaban yang B, ditanya jika IDR 18 per unit. P sama dengan 18. 18 sama dengan 150 dikurangi 6Q. Q sama dengan 150 dikurangi 18 per 6 sama dengan 22. Surplus konsumen CS sama dengan 22 berasal dari Q tersebut. Buka kurung 150 min 18 tutup kurung per 2 sama dengan 1452. Di sini sudah terkerang. 18 di sini adalah dicari yang P. Hasilnya adalah 22 kuantitasnya, dan jika harganya 30, maka kuantitasnya adalah 20. Selanjutnya yaitu surplus produsen. Surplus produsen atau PS adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Surplus konsumen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Seperti ini. P-min adalah ini adalah P-min. P-min adalah harga minimum. PR adalah harga real. QR adalah kuantitas real. Dengan rumus luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Penerapan ekonomi yang kelima yaitu yang terakhir. Fungsi penerapan dari sebuah produk adalah PS sama dengan 20 plus 4Q. Hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafik jika harga pasar adalah IDR 40 per unit. Yang B, jika harga pasar naik dari IDR 40 menjadi IDR 60 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Jawaban yang A, titik potong sumbu P, jika Q sama dengan 0, P sama dengan 20 plus 4 dikali 0, sama dengan 20. Dan dicari P40, yaitu P sama dengan 40. 40 sama dengan 20 ditambah 4Q. Q sama dengan min 20 min 40 per 4 sama dengan 5. Surplus produsennya yaitu PS 5. Buka kurung 40 min 20 tutup kurung per 2 sama dengan 50. Jawaban yang B, P sama dengan 60. 60 sama dengan 20 plus 4Q. Q sama dengan min 20 min 60 per 4 sama dengan 10. Surplus produsen PS 10. Buka kurung 60 kurangi 20 tutup kurung per 2 sama dengan 200. Di sini 40 berasal dari A yang ditanyakan adalah 40 dahulu. Jadi 40 hasilnya yaitu Q-nya 5. Dan 60, jika IDR 60 itu tadi, hasilnya adalah 10. Jadi, dapat ditarik garis seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada yang kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.